Alwi Farhan guncang dunia. Unggulan pertama China dilibas habis. Dan kini tantangan besar dari Jepang menanti di final Swiss Open 2026. Malam ini, Saint Jacobs Halle di Basel, Swiss akan menjadi saksi bisu perjuangan seorang kesatria muda Indonesia yang sedang menapaki jalannya menuju panggung elit dunia. Wah, luar biasa sekali ya. Alwi Farhan benar-benar menunjukkan taringnya di kancah internasional. Tapi lawan di final nanti malam bukan sebarang orang kan? Betul sekali. Di sektor tunggal putra, Alwi akan berhadapan dengan wakil Jepang, Yushi Tanaka. Pertandingan krusial yang dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 20:20 waktu Indonesia Barat itu bukan sekadar pertandingan final biasa, kawan. Ini adalah duel hidup mati dua talenta muda Asia yang sangat brilian. Kenapa kamu bilang begitu? Ini adalah pertemuan dua pemain muda dengan karakter permainan yang sangat mirip, yakni cepat, agresif, dan penuh determinasi tinggi. Namun bagi Alwi, laga ini terasa sedikit lebih istimewa karena ia datang bukan hanya untuk bermain, melainkan untuk menegaskan bahwa masa depan tunggal putra Indonesia sedang benar-benar hadir di depan mata kita semua sekarang juga. Bicara soal perjalanan menuju final, sepertinya jalan yang dilalui Alwi tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Dia harus memeras keringat menghadapi banyak pemain unggulan sejak babak awal. Sama sekali tidak mudah. Sejak awal turnamen Swiss Open 2026 ini bergulir, Alwi Farhan yang kini bertengger di jajaran papan atas dunia menunjukkan performa yang semakin matang secara teknis maupun mental. Saya perhatikan dia sering sekali memaksakan rally-rally panjang yang melelahkan ya. Apakah itu memang bagian dari strategi utama pelatihnya untuk turnamen kali ini demi menguras fisik lawan? Tepat sekali. Dia memaksakan rally panjang untuk menguras tenaga lawan secara perlahan. Lalu dengan sabar menunggu celah sedikit saja sebelum menutup poin dengan serangan smash tajam atau netting silang yang sangat presisi. Momen paling mencorok tentu saja terjadi pada babak semifinal kemarin sore. Saat dia melawan unggulan pertama dari China itu ya, Li Shifeng yang sangat terkenal dengan pertahanan temboknya yang kokoh dan sulit ditembus itu. Benar, Li Shifeng. Banyak pengamat bulu tangkis yang memprediksi pertandingan itu akan berlangsung sangat sengit dan mungkin berakhir dengan durasi lebih dari 1 jam. Kita tahu sendiri kan, Li Shifeng dikenal sebagai pemain dengan pertahanan yang sangat rapat dan stamina yang luar biasa besar, seperti mesin diesel yang tidak pernah lelah. Tapi kenyataannya di lapangan justru berbeda jauh dari prediksi para ahli itu, bukan? Alwi justru terlihat sangat mendominasi permainan sejak servis pertama dilakukan oleh wasit. Sangat berbeda dan mengejutkan. Alwi tampil begitu tenang namun percaya diri sejak awal game pertama dimulai. Smash kerasnya berulang kali menembus pertahanan Li Shifeng yang biasanya sangat sulit ditembus oleh pemain elit manapun. Dengan permainan agresif dan variasi pukulan yang matang, Alwi menutup game pertama dengan skor telak 21-10. Bayangkan saja, unggulan pertama dunia hanya diberi 10 poin saja dalam satu set. Wow, 10 poin saja. Itu benar-benar sebuah dominasi total yang sangat jarang kita lihat di level semifinal turnamen besar. Bagaimana dengan game kedua? Game kedua memang berjalan jauh lebih ketat dan menegangkan dari game pertama tadi. Li Shifeng mencoba bangkit dengan mengubah pola taktik permainannya. Tetapi ketenangan Alwi dalam momen krusial di akhir set membuatnya tetap unggul tipis. Dia berhasil menutup pertandingan dengan skor 21-19. Tapi sekarang ada tembok besar bernama Yushi Tanaka yang menanti dan siap menghadang. Jika menilik rekor pertemuan resmi mereka, Tanaka sebenarnya sedikit lebih unggul secara statistik. Dari 3 pertemuan sebelumnya di berbagai turnamen internasional, Alwi baru mampu meraih 1 kemenangan saja, sementara Tanaka sudah mengantongi 2 kemenangan. Waduh, 1 berbanding 2 ya. Cukup mengkhawatirkan kalau kita hanya melihat dari sisi angka di atas kertas saja, tapi kita tahu Alwi selalu punya kejutan. Benar juga, sepertinya kepercayaan diri Alwi memang sedang berada di puncak tertingginya setelah menjuarai turnamen Indonesia Masters 2026 di hadapan publik sendiri beberapa waktu lalu ya. Betul sekali. Sejak meraih gelar juara di Indonesia Masters itu, level permainan Alwi terlihat meningkat drastis, konsisten, dan signifikan. Dia tidak lagi hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga menggunakan otak untuk membaca pergerakan lawan. Jadi, menurut analisis pribadimu, apa yang akan menjadi faktor kunci kemenangan Alwi melawan Tanaka di partai puncak malam nanti? Kuncinya
adalah kontrol penuh atas jalannya rally. Tanaka dikenal dengan rally cepat dan pergerakan kaki lincah khas Jepang yang tidak kenal lelah. Saya suka melihat teknik smash backhand Alwi, senjata langka yang jarang dimiliki pemain tunggal putra saat ini, bahkan di level dunia sekalipun. Setuju, smash keras backhand tak terduga, drop shot tipis yang mengecoh antisipasi lawan, serta ketenangan saat memasuki poin kritis akan menjadi kombinasi matu. Saya jadi merinding membayangkan atmosfernya. Semoga Alwi bisa memberikan performa terbaik mengharumkan bangsa. Di tengah atmosfer tegang itu, saya membayangkan Alwi Farhan berdiri di garis baseline dengan tatapan mata sangat fokus dan tajam. Langkah kakinya membawa pesan bahwa dia ke Basel bukan hanya untuk final, tetapi untuk menang dan membawa trofi juara. Dan ketika poin terakhir jatuh di lapangan lawan, itu pasti menjadi lembaran sejarah baru yang manis ya bagi bulu tangkis kita. Tentu, Alwi Farhan akan membuktikan kepada dunia bahwa dia bukan sekadar talenta muda biasa, melainkan harapan nyata bagi kejayaan masa depan tunggal putra Indonesia. Kemenangan ini pasti juga sangat berarti untuk mendongkrak posisi peringkat dunianya menuju jajaran 5 besar dunia ya. Jelas, kemenangan final Swiss Open 2026 ini tanda sahih dan pengakuan dunia bahwa generasi baru bulu tangkis Indonesia sedang tumbuh pesat, dengan Alwi Farhan sebagai wajah utamanya yang paling bersinar terang saat ini. Kita semua tentu berharap agar doa, semangat dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia bisa menjadi tambahan energi luar biasa bagi Alwi. Mari kita saksikan dan dukung bersama perjuangan heroik Alwi Farhan malam ini. Apakah sejarah baru akan tercipta di St. Jacobs Halle Basel? Ataukah Tanaka yang justru akan merusak pesta kita? Putri Kusuma Wardani membuktikan mental juara saat hadapi kejutan bintang muda Thailand, Pichamon Opatniputh, di perempat final Swiss Open 2026. Halo pecinta bulu tangkis di seluruh penjuru tanah air. Malam ini kita baru saja menyaksikan sebuah drama yang luar biasa di arena St. Jacobs Halle Basel, di mana Putri Kusuma Wardani atau yang akrab kita sapa Putri KW benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai unggulan pertama turnamen ini. Benar sekali, ini bukan sekadar pertandingan biasa kawan-kawan. Ini adalah bentrokan dua generasi, dua gaya permainan yang sangat berbeda, dan tentu saja dua ambisi besar untuk merebut tiket semifinal Swiss Open 2026 yang sangat bergengsi. Pertandingan ini dimulai dengan tensi yang sangat tinggi sejak servis pertama dilakukan oleh Pichamon Opatniputh yang merupakan bintang muda Thailand yang sedang naik daun. Pemain berusia sangat muda ini menunjukkan bahwa ia tidak sedikit pun gentar menghadapi nama besar Putri KW. Saya sangat terkesan dengan bagaimana Pichamon mengawali game pertama dengan serangan-serangan tajam. Smash keras dan pergerakan kakinya yang sangat lincah benar-benar membuat Putri harus bekerja ekstra keras untuk mengamankan poin demi poin di awal laga. Papan skor bahkan sempat menunjukkan angka kembar 3-3 pada awal game pertama tersebut. Tidak ada satupun pemain yang benar-benar bisa mendominasi lapangan karena rally-rally yang tercipta sangat panjang dan menguras stamina. Tapi disitulah kematangan Putri KW mulai berbicara. Meskipun ditekan habis-habisan oleh kecepatan Pichamon, Putri tetap tenang dan perlahan mulai menemukan ritme permainannya sendiri dengan menempatkan bola-bola sulit di area belakang lawan. Strategi drop shot halus di depan net yang dipadukan dengan clear panjang ke belakang lapangan benar-benar menjadi senjata rahasia Putri malam ini. Ia memaksa Pichamon untuk berlari lebih jauh dan menghabiskan banyak energi dalam setiap rally yang terjadi. Dan strategi itu membuahkan hasil yang sangat manis bagi wakil Indonesia kita. Poin demi poin mulai terkumpul hingga akhirnya Putri berhasil menciptakan jarak keunggulan yang cukup nyaman di pertengahan game pertama tersebut. Namun drama belum berakhir di situ, karena setelah interval game pertama, Pichamon sempat memberikan perlawanan yang sangat sengit hingga mampu menyamakan kedudukan menjadi 12 sama. 4 poin beruntun yang ia raih sempat membuat seisi arena St. Jacobs Halle bergemuruh. Itu adalah momen yang sangat krusial bagi kedua pemain. Mental Putri KW benar-benar diuji saat momentum seolah-olah mulai berpindah ke tangan pemain Thailand tersebut yang tampil tanpa beban sama sekali. Tapi luar biasanya, Putri tidak panik. Ia justru menaikkan level permainannya menjadi lebih agresif dengan kombinasi drive cepat yang sangat akurat.
5 poin beruntun berhasil ia ciptakan hingga unggul jauh 19-13. Smash menyilang yang tajam dari Putri KW benar-benar mematikan langkah Pichamon. Game pertama akhirnya ditutup dengan kemenangan Putri 21-18 melalui sebuah netting tipis yang sangat cantik. Masuk ke game kedua, situasinya menjadi jauh lebih menegangkan karena Pichamon tampil habis-habisan. Juara dunia junior 2023 itu mengubah strateginya dengan memaksa rally-rally yang sangat panjang dan memperlambat tempo permainan secara drastis. Strategi Pichamon ini sempat membuat Putri kesulitan mengembangkan permainan. Jangkauan tubuh Pichamon yang panjang membuatnya mampu mengembalikan hampir semua serangan Putri dengan sangat baik dan disiplin yang luar biasa tinggi. Putri bahkan sempat tertinggal angka cukup jauh di awal game kedua ini. Tekanan besar dari Pichamon membuat banyak penonton Indonesia merasa cemas. Apakah laga ini akan berlanjut ke babak tambahan atau game ketiga yang sangat melelahkan? Namun disinilah kualitas seorang juara sejati terlihat. Putri memilih untuk tetap sabar dan tidak terburu-buru melakukan serangan balik yang berisiko tinggi. Ia lebih memilih untuk mengatur bola dengan sangat cermat dan menunggu celah kecil di pertahanan Pichamon. Perlahan tapi pasti, angka demi angka berhasil dikejar oleh Putri KW. Ketertinggalan yang tadinya cukup lebar mulai terkikis hingga skor kembali menjadi sangat ketat di angka-angka kritis menjelang akhir game kedua yang sangat mendebarkan ini. Setiap pukulan di fase akhir game kedua ini terasa seperti penentuan nasib bagi keduanya. Pichamon terus mencoba menyerang dengan smash keras dari lini belakang, namun pertahanan Putri malam ini benar-benar kokoh bagaikan tembok karang yang tak tergoyahkan. Suasana di dalam arena benar-benar mencekam ketika skor menunjukkan angka 20-19 untuk kemenangan Putri. 1 poin lagi berarti kemenangan, namun 1 kesalahan berarti deuce yang akan memperpanjang penderitaan fisik di lapangan. Servis terakhir dilakukan dengan sangat hati-hati oleh Putri. Terjadi rally pendek yang penuh dengan tegangan saraf. Pichamon mencoba melakukan smash keras terakhirnya, namun bola berhasil dikembalikan dengan drive yang sangat cerdas oleh Putri KW. Dan akhirnya sebuah smash keras menghantam sudut lapangan Pichamon yang tidak mampu lagi dijangkau oleh pemain muda Thailand tersebut. Skor berakhir 21-19 untuk kemenangan Putri Kusuma Wardani dalam waktu 55 menit. Kemenangan ini bukan hanya sekadar tiket ke semifinal Swiss Open 2026, tapi juga merupakan pembuktian bahwa Putri memiliki mental baja yang siap menghadapi tantangan siapapun di level dunia saat ini. Kita semua sangat bangga melihat perjuangan Putri KW yang tidak pernah menyerah meskipun berada dalam tekanan besar dari lawan yang jauh lebih mudah dan sangat agresif seperti Pichamon Opatnipuf malam ini. Dengan hasil ini, harapan Indonesia untuk meraih gelar juara di sektor tunggal putri Swiss Open 2026 semakin terbuka lebar. Kita doakan semoga Putri bisa terus menjaga kondisi fisiknya agar tetap prima di babak semifinal nanti. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan dan doa terbaik kalian untuk pahlawan bulu tangkis kita yang sedang berjuang di Basel, Swiss ini. Kemenangan ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia yang mencintai olahraga tepok bulu ini. Sampai jumpa di ulasan pertandingan berikutnya yang pasti nggak kalah seru dan penuh drama. Tetaplah bersemangat dan mari kita rayakan kemenangan gemilang Putri Kusuma Wardani malam ini dengan penuh sukacita dan rasa bangga yang mendalam. Terima kasih sudah mengikuti laporan langsung kami mengenai jalannya pertandingan antara Putri KW melawan Pichamon. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua, para pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada saat ini juga. Merdeka Bulu Tangkis Indonesia. Teruslah berprestasi di kancah internasional dan harumkan nama bangsa dengan kemenangan-kemenangan besar lainnya di turnamen mendatang seperti Swiss Open 2026 ini.